Ada yang punya catatan? Ingat bab terakhir apa? Kita belum pernah bahas zakat ya? Masih puasa terakhir ya? Terakhir kemarin jenazah kan sudah selesai. Puasa, kalau catatan saya itu puasa. Kebetulan pas puasa bahas puasa gitu. Kebetulan gitu. Pak Tekis biasanya nandai. Sampai mana gitu, pakai nandai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawala. Bismillah. Taib, kalau menurut catatan saya adalah halaman 230 Adabus Siyam. Ya sudah selesai, tapi tidak apa-apa karena Ramadan selesai. Namun puasa-puasa sunnah masih terus berlanjut sepanjang tahun. Jadi kalau catatan saya sampai Adabu As-Siyam. Yustahabu lis-shaimi an yura'iya fi siyamihi al-adaba at-taliyata. Dianjurkan bagi yang berpuasa memperhatikan dalam puasanya adab-adab berikut. Pertama as-suhur, yaitu sahur. Suhur, melakukan makan sahur. Suhur apa sahur? Bahasa Indonesia sahur. Orang Arab bisa sahur, bisa suhur. Suhur itu perbuatannya, sahur itu makanannya. Jadi suhur itu perbuatannya. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kata Rasulullah, karena dalam sahur itu, makan sahur itu barokatan, ada barokah. Jadi hadis an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, baik puasa wajib, baik puasa sunnah dianjurkan untuk bersahur. Wa yatahaqqaqus suhur walau bijur atimain. Dianggap sahur tahaqqaq, terwujud, dianggap sahur atau suhur meskipun seteguk air. Jadi misalkan males makan, maka minimal minum seteguk air, dianggap sahur. Demikian juga berbuka, dianggap berbuka ketika orang minum seteguk air. Ini di hadis Abdullah ibni Amrin, berdasarkan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu, sahurlah walau bijur atima, meskipun dengan tegukan air, dengan satu tegukan air maka sahurlah. Jadi harus, intinya jangan sampai iman di malas-malas bismillah gitu. Bismillah wassalatu wassalamu alaikum bismillah. Tapi kalau kita kelihatannya nggak malas ya, semales-malesnya kita masih makan. Karena kita makan malamnya itu sore. Jadi kita kan makan malam itu sore. Apalagi nggak puasa itu ya, nggak puasa sebelum hari, padahal sebagian orang tani sudah makan. Jadi nanti waktu sahur itu sudah waktunya makan, lapar gitu ya. Kalau di Arab itu agak berat. Kita itu sering kalau Ramadan tuh makan malamnya agak telat, sekaligus sahurnya.
Sore itu makan jajan-jajan, nanti malam makan jam 11, 12. Ya nanti jam 3 ya males toh. Intinya kalau males minumlah seteguk air. Susu ya tidak apa-apa, kopi boleh, rokok sahur rokok wis ngeraleh ngerokok nek wis adzan ya tidak boleh, tidak benar. Mau ibadah kok dimulai dengan perbuatan yang merugikan. Ini kalau habis makan baru ngerokok, mending makan dulu baru ngerokok. Sebaiknya habis makan segera persiapan sholat jamaah. Wa istahabbu ta'khiruhu, dianjurkan di waktu akhirnya, akhir waktu sahur menjelang adzan subuh. Ini an Anasin, dari Anas, an Zaid bin Thabitin, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'an nabi, kami makan sahur bersama Nabi. Summa qama ila shalah, kemudian bangkit untuk sholat, kemudian melaksanakan sholat. Qultu, rawi bertanya, Anas mungkin, kam kana bainal adzani was suhur, berapa jaraknya adzan dan suhur? Qala qadra khamsina ayah, sekitar 50 ayat. Jadi kam bainal adzani was suhur, jadi sahur dengan adzan itu jaraknya berapa? Sekitar 50 ayat. Awal sahur atau akhir sahur? Ini perkiraan. Intinya di akhir-akhir menjelang adzan subuh itulah sahur. Di riwayat lain antara iqamah, sholat dan sahur jaraknya berapa? Jadi iqamah dan sahur jaraknya berapa dalam riwayat yang lain? Berarti nanti habis sahur adzan iqamah kan gitu. Sekitar 50 ayat, 15-20 menit. Jadi kalau sekarang adzan jam 4.20 ya, 4.15 4 kurang 15 itu mulailah. Nanti selesai 45 menit, menjelang adzan 5 menit 10 menit kita selesai. Selesai bukan berarti haram makan minum. Selesai maksudnya ya kita boleh menyelesaikan persiapan sholat subuh. Kita sering nasihati kalau hidup di masyarakat, jangan adzan baru selesai makan, jangan. Kalau bisa sebelum adzan kita sudah selesai makan. Meskipun tidak mengharamkan makan, masih boleh sampai adzan, tapi usahakan sebelum adzan sudah selesai. Jadi habis itu sikat gigi, persiapan berangkat ke masjid, itu lebih bagus. Nanti dapat tahiyatul masjid, nanti dapat qobliyah subuh, nanti dapat doa antara adzan dan iqamah. Ini kalau adzan baru selesai makan, nanti biasanya nggak sempat untuk tahiyatul masjid. Bahkan qobliyah subuh kadang-kadang nggak sempat. Kita datang ke masjid sudah azan terkadang. Ini jadi kadang-kadang seperti itu. Sekali lagi, meskipun bagusnya akhir, tapi usahakan sebelum adzan selesai biar nanti dapat keutamaan yang lainnya. Enggak mengharamkan makan minum, cuma persiapan sholat jamaah. Wa idza sami'al adzana, sedang ketika mendengar azan, wa ta'amuhu aw syarabu fi yadih, makanan atau minumnya di tangannya siap dimakan, falahu an ya'kula aw yashraba, boleh makan boleh minum, enggak harus, boleh. Jadi kita makan sudah banyak, sambil ngobrol nggak sadar tiba-tiba dengar adzan, tapi sudah kenyang kita, tidak harus dihabiskan, cuma boleh dihabiskan. Nanti sisanya mubadir, ya kasihkan ayam kan nggak mubadir ya.
kasihkan ayam yang lainnya. Intinya apa? Boleh dilanjut, tapi nggak harus dilanjut. Jadi ketika kita minum sudah gini habis separuh gini, tiba-tiba dengar adzan, ya diteruskan boleh, diletakkan juga tidak mengapa. Di hadis Abi Hurairah qala Rasulullah in idza sami'a ahadukum an-nidaa, kalau salah seorang di antara kalian mendengar adzan wal ina'u ala yati, sedang wadah makan wadah minum di tangannya, fala yadhu, jangan diletak. Kalau tidak dipegang tapi di piring di depannya sama aja. Ini biasanya makan itu dulu itu mungkin dipegang itu ya. Tapi seandainya nggak dipegang di meja di depannya sama saja. Ini hatta yakdiya hajatahu minhu, sampai menyelesaikan kebutuhannya dari makanan tadi. Tidak harus dihabiskan, boleh. Nah ini jadi hadis-hadis yang menyatakan muntahkan itu hadisnya lemah. Jadi ada hadis ketika dengar adzan sedang makan hendaknya dimuntahkan, jadi dikeluarkan, maka hadisnya lemah, bertentangan dengan hadis yang sahih yang kita bacakan tadi. Al-kafu anil lahwi warrafathi wa nahwihima mimma yatanafa ma'as saum. Ini setelah Ramadan tapi tidak apa-apa. Al-kafu, mendiam atau berhenti, anil lahwi, suatu yang sia-sia, suatu yang sia-sia, bahkan cenderung rugi gitu. Rofas ini hampir sama dengan lahwi, tapi rofas itu biasanya masalah wanita, porno itu hendaknya dihentikan. Wa nahwihima, dan semisalnya, semisal itu pokoknya yang tidak ada manfaatnya, yang merugikan, yang cuma hura-hura, hendaknya ditinggalkan. Mimma yatanafa ma'asaum, yang berbeda, yang tidak sejalan dengan tujuannya puasa. Ya, tujuan puasa itu ibadah, maka gunakanlah untuk ibadah. Kalau nggak kuat ya istirahat, tidur. Jangan digunakan untuk yang bukan ibadah. Ya main-main, sepak bola gitu, nanti siangnya kehausan. Atau renang terus, nanti jangan-jangan minum air. Ya, renang habis duhur sampai maghrib gitu. Jangan. Lihat sinema-sinema yang kurang bagus. Sinema yang bagus memangnya ada, ya mungkin ada. Sinema yang anak-anak, kartun, sinema sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Tapi secara umum hindari yang biasa dilihat oleh masyarakat. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Kalau datang hari puasa di antara kalian, puasa wajib, puasa sunnah saja, sama saja, fala yarfus, jangan melakukan perbuatan yang keji, rofas, porno dan sebagainya. Wala yaskhab, jangan yaskhab, marah-marah, teriak-teriak. Wala yajhal, jangan pula membodohkan atau yujahil, membodohkan. Umpat kamu itu enggak pecus dan sebagainya. Fa in syatamahu ahadun, kalau dicela orang, dibodohin orang, dibentak orang, au qatalahu, diajak tengkar, diajak perang, falyaqul inni shaimun, aku puasa. Terutama kalau sunnah ya. Kalau wajib gimana? Kalau wajib semuanya puasa mungkin sudah paham, tapi ini mengingatkan saya puasa. Tapi semua ayat, semua hadis kadang-kadang itu bisa digunakan terbalik. Jadi ada orang nawar harga, kita dulu lucu orang-orang. Ini gimana sih pemahamannya? Nawar harga kita nggak boleh itu, dia marah-marah.
Allah ana shaim wallahi ana. Ya apa hubungannya Anda ngomong Anda puasa? Wong dia nawar harga kita enggak boleh. Wong kita jualan. Jadi dia itu maunya kalau seandainya enggak puasa tak marahi kamu karena enggak mau nurunkan harga gitu. Nah, toko kan tergantung yang punya toko toh. Ada toko yang enggak mau nurunkan toh. Harganya pas gitu kan. Ini kan terserah haknya masing-masing. Jadi intinya dia wallah ini shaim. Ini shaim. Maksudnya dia tuh seandainya enggak puasa mungkin mau marahi kita mungkin. Gara-gara enggak mau nurunkan harga. Ini kan salah paket. Banyak ayat hadis orang salah pakai. Maka dalam hadis Rasulullah, Al-Qur'anu hujatun lak au alaik. Hujatun lak kalau benar pemakaiannya. Tapi hujatun alaik menjerat kamu, merugikan kamu kalau salah penggunaannya. Ya kalau salah penggunaannya Quran hadis ya tidak berguna. Jadi seperti ini kadang-kadang kita lucu orang kok gini. Ini ketika kita disalahi orang, diajak tengkar, diganggu, anak puasa. Ini bagus. Jadi kadang-kadang salah paham. Yang parah lagi dengan dalil ini ada saya dengar sendiri ini dari tokoh. Ini ada ini didengar orang banyak ya, tidak apa-apa. Enggak sebutkan namanya katanya tidak apa. Lucu dia. Dalil nawaitu somagodin. Dalil lafat niat adalah ini. Ini kan ini shaim kan melafatkan juga. Enggak nyambung. Ini bukan niat, ya. Ini di tengah puasa. Niat itu sebelum ada yang kadang-kadang orang itu enggak nyambung gitu loh. Dengan dalil ini katanya inilah bolehnya melafatkan niat dalam puasa. Beda melafatkan niat dan menunjukkan atau mengumumkan ibadah beda. Beda. Saya haji tahun yang lalu. Saya sekarang sedang umroh. Beda dengan nawaitu umroh. Nawaitu haji beda. Ini kadang-kadang salah pemahaman. Saya juga lucu. Ini sekali berustad kok ngomongnya ngawur gitu. Masa ini shaimun dalil niat puasa. Ini shaim di tengah-tengah puasa, sedangkan niat puasa mereka sebelum puasa. Biasanya habis tarawih sama-sama nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati fardholillahi taala. Dan nirukan Pak Yai. Ini sebelum puasa malam. Sedangkan ini shaim ini apa? Di tengah-tengah puasa. Ini shaim. Jadi kadang-kadang orang itu salah paham, gagal paham tentang hadis Rasulullah SAW. Maka dalil itu tidak semua bisa mendukung. Dalilnya benar, sahih, tapi kadang-kadang penempatannya salah. Kadang-kadang penempatannya benar, tapi dalilnya enggak sahih. Banyak yang dalilnya enggak sahih, penempatannya benar, ulapatnya jelas, tapi enggak sahih. Lanjut. Wa anhu qala Rasulullah, dari Abu Hurairah pula Rasulullah bersabda, man lam yada qaula zur. Orang yang tidak bisa meninggalkan kebohongan, wal amala bih, dan tidak bisa meninggalkan amal bohong. Jadi bohong itu ada berupa ucapan, ada berupa amalan kan. Bohong itu kan macam-macam ya. Bohong ucapan, bohong amalan. Jadi amalannya itu palsu. Jadi pura-pura ini padahal dia bohong. Jadi apa saja pura-pura ini itu, baik ucapan atau perbuatan. Falaisa lillahi, Allah tidak butuh hajatan, maka tidak ada bagi Allah keperluan, tidak ada gunanya fi an yada atau amahu wa syarabahu. Dia enggak makan, enggak minum itu enggak ada nilainya. Allah enggak butuh. Jadi penyucian jiwa
penyucian batin lebih baik daripada penyucian zahir. Jadi hendaknya tidak hanya menahan makan minum, tapi menahan bohong, menahan perbuatan yang haram, ini lebih didahulukan. Yang bagus kedua-duanya, tapi kalau tidak bisa, maka sebenarnya yang batin didahulukan. Namun bukan berarti kalau belum bisa meninggalkan maksiat nggak puasa, bukan. Intinya iman, kita harus perhatikan puasa kita. Ini al-judu wa mudarasatul Quran. Yang ketiga al-jud. Apa jud itu? Los, loman. Iya. Baik tenaga, baik biaya, baik harta, ini longgar, enak. Ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana nabiyyu ajwadan nasi bil khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik dari manusia dengan kebaikan. Jadi kebaikan apapun, kebaikan zikir paling baik, kebaikan sholat paling baik, kebaikan tutur kata paling baik, kebaikan menasihati paling baik, kebaikan sabar menerima gangguan paling baik, kebaikan sedekah paling baik. Rasulullah itu paling baik dalam kebaikan apapun. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan adalah yang terbaik ketika di Ramadan. Jadi sangat baik dimanapun, lebih-lebih Ramadan. Ini hina yalqahu Jibrilu, ketika ditemui oleh Jibril. Jadi Jibril menemui setiap Ramadan. Wa kana Jibrilu alaihi salatu wassalam yalqahu kulla lailatin fi Ramadana. Setiap malam Ramadan menemui Rasulullah hatta yan salih, sampai malam berlalu dan sampai Ramadan habis. Ya'ridu alaihi nabiyyu al-Qur'ana. Nabi setor kepada Jibril Al-Quran. Jadi setor Quran, murojaah, setor. Jadi semuanya disetorkan kepada Jibril. Ini percaya ya, harus percaya. Tapi kalau ada orang-orang ngomong setor ke malaikat, ya jangan percaya. Karena ada orang-orang sekarang ini katanya apa? Ya dari setor ke malaikat. Akhirnya ngomong kalian nggak percaya ya, ya silakan nggak percaya. Oh Nabi aja ada yang nggak percaya, apalagi saya. Ya memang Nabi berhak dipercaya, tapi siapa Anda? Ada ini. Jadi diumumkan di pengajian ratusan orang, ribuan orang. Jadi kita ini kiai kita, pendiri pondok kita ini, mereka ngomong gitu. Jadi kalau Ramadan itu mesti ketemu Jibril, ketemu Nabi Muhammad dan sebagainya, murojaah Quran, gini gitu pokoknya. Itu untuk mendukung, membuat image bahasa pondoknya pondok yang hebat. Yang aneh-aneh itu muncul di mana-mana. Ya hari ini terakhir kita seorang dokter murid kita, dokter spesialis itu ikut program bahasa Arab. Itu cerita teman dokter saya, Ustaz, sekarang nabinya nggak Muhammad lagi, nabinya ganti, baru siapa namanya, Rosat atau siapa gitu nama nabinya. Jadi nabinya nggak Muhammad. Jadi dia itu punya kehebatan apa katanya gitu, tis'ata asyar, pokoknya angka 19. Malaikat yang jaga neraka itu, dan intinya pokoknya punya aneh-aneh, menafsirkan ini itu, tafsirnya dia. Katanya karena Quran sampai sekarang, Islam sampai kita kan kacau kan, ada jalan ini, maka Allah mengutus Nabi tadi untuk menunjukkan yang benar mana di antara sekte-sekte dalam Islam. Ya, kacau loh.
Kok yang aneh-aneh itu ada saja. Ini yang aneh-aneh itu saja. Ada orang yang mengatakan di apa? Ditalkin Quran. Ada yang mengatakan ketemu Nabi gitu. Ya, ketemu Nabi itu banyak yang ngomong palsu. Kalau ketemu Nabi, kalau kalian ngomong minta apa biasanya? Kalau memang benar Nabian ya enggak minta diajari gimana orang-orang berselisih sholat nih, sing bener piye Kanjeng Nabi. Enggak ada. Intinya hati-hati. Banyak orang yang tertipu. Seperti ini. Rasulullah memang kalau Ramadan didatangi malaikat. Tapi kalau ada orang ngaku datangi malaikat, ini jangan dipercaya. Fa idza laqiyahu Jibril alaihi salatu wassalam kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Kalau sudah ditemui Jibril, maka Rasulullah adalah terbaiknya dengan kebaikan, sebagai lebih baik daripada angin yang berhembus. Angin berhembus itu diibaratkan angin berhembus itu tidak ada remnya, los. Jadi berbuat kebaikan itu los gitu. Kalau diibaratkan kuda kan cepat, tapi kan ya ada remnya, ada mandeknya. Angin itu tidak ada remnya, tidak ada ya, tidak ada. Ini at-ta'jilul fitri, takjilul fitri yang keempat. Ini segera berbuka. Kalau sudah yakin maghrib, berbuka. Adzan, ya tidak perlu nanti adzan. Apalagi adzannya ini Masjid Al-Iman ini nggak bisa dijadikan patokan ini. Kadang pas, kadang terlambat, dan tidak jarang terlambat, nggak bisa dijadikan patokan. Ya kalau subuh menguntungkan. Enggak, kalau kita sudah tahu jadwalnya tidak boleh juga. Kalau buka merugikan. Waktunya buka belum buka. Jadi aslinya memang suara adzan. Aslinya dulu ulama bahas itu adzan memang. Tapi sebenarnya kalau kita teliti lagi, yang dicatatkan bukan waktu, bukan suara adzan, tapi waktu adzan. Kapan waktunya adzan? Matahari tenggelam. Itu sebenarnya patokannya. Bukan kok patokan suara adzan, karena muadzin ada yang selalu mendahului sebagian masjid kan gitu ya. Ada yang 3 menit sebelum yang lainnya gitu. Ada yang selalu telat. Yang benar adalah waktu adzan. Kadang-kadang di grup-grup itu kan membantah sirine, membantah beduk, membantah pengumuman ini itu, tapi dengan kata adalah patokannya adalah suara adzan. Ini juga kurang pas. Patokannya adalah waktu adzan, matahari tenggelam. Jadi suara adzan itu pada kondisi tertentu dijadikan patokan, tapi tidak selamanya dijadikan patok. Apalagi zaman sekarang orang semuanya tahu waktu, punya HP, punya jadwal, maka suara adzan tidak jadikan patokan lagi. Apalagi tahu adzannya semaunya. Jadi ada muadzin itu makan kenyang baru pergi ke masjid. Ada model gitu. Ada yang enggak minum dulu langsung adzan, ada. Salah itu. Sebenarnya minum dulu dikit baru adzan. Tapi ya namanya, intinya patokannya adalah segera ketika waktunya berbuka. Ini. Kalau enggak bisa ngelihat langsung, kita jauh dari pantai, jauh dari, kan sulit melihat langsung. Ya kalau sekarang pakai jadwal itu enggak apa-apa. Ini. Ya kalau ketika kita di laut itu enak sudah. Kalau orang di laut itu kan ngelihat matahari tenggelam kan. Oh baru separuh tenggelam. Ini An Sahli bin Sa'din anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khair. Manusia akan tetap baik. Jadi manusia akan hidupnya baik ma'ajalul fitrah. Jadi kalau segera berbuka, enggak usah ditunda tunda. Ini wa ta'jilul fitri la yalzamu minhu ta'khiru sholatil maghrib. Tidak tahu ada tambahan ini. Segera berbuka tidak harus mengakhirkan sholat maghrib.
Jadi nggak harus makan kenyang baru sholat maghrib, nggak harus. Boleh ya boleh, kalau boleh ya boleh, tapi bukan keharusan. Ini fa'i wa inna ma yatahaqqaqu al-fitru bi an ya'kula ma tayassara lahu. Tapi bisa digabung keduanya, yaitu terwujudnya berbuka dengan yang disebutkan dalam hadis atau gantinya. Mimma huwa madkurun bil hadis al-ati summa yusallil maghrib, yang akan datang yaitu kurma basah, kurma kering, air, sholat. Jadi keduanya terwujud. Jadi minum dulu, makan jajan dulu, baru nanti habis sholat makan besar. Meskipun langsung makan besar ya ya boleh. Jajannya disimpan, dikantongi, nanti menanti isya sambil makan-makan jajan ya boleh saja dibalik. Yang jelas tidak harus mengakhirkan maghrib, jangan terlalu ditunda. Ini tapi boleh kalau cuma ditambah 5 menit ya tidak masalah, atau jadwalnya dipakai hari-hari biasa, iqomahnya nggak dipakai ya, karena orang sudah kumpul. Khusus puasa ya kita tunggu dulu, tidak apa boleh, tapi nggak harus ini loh. Ini summa yarji'u, jadi makan dulu yang sederhana, summa yusallil maghrib, kemudian sholat maghrib, summa yarji'u ila ahlihi, kemudian pulang lagi, fayaqula mimma razaqallah, makan. Ini bagus. Bahkan kalau tadi makannya buka itu sudah mencukupi, agak tidak sedikit, nggak banyak. Kalau sebutkan dalam hadis itu lapar kita masihan. Sebutkan hadis kan cuma beberapa kurma toh, atau beberapa apa? Beberapa teguk air toh. Kalau itu dipraktikkan kita masih lapar ini. Maka dikatakan habis sholat segera pulang makan. Tapi kalau kita bukannya tadi makanan sederhananya, gorengannya habis 3, buahnya habis 3, kurmanya habis 3, ininya habis air putih segelas, kolak segelas, es segelas. Ya nanti aja malam baru makan. Itu maksudnya di sini kembali pulang itu kalau memang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan nggak usah. Ini situasi kok kondisi. Khamisan an yuftira ala ma tayassara ma yatayassaru lahu miwa madkurun fi hadzal hadis. Sebagian mengatakan kalau bisa buka seperti ini. Ada yang mengatakan apa? Ini kias semisalnya tidak apa-apa. Jadi nggak harus itu. Ada yang mengatakan abdulnya itu. Jadi abdul kurma dengan yang lainnya abdul ini, ada yang mengatakan gitu, dan banyak yang mengatakan gitu. Ada yang mengatakan enggak. Ini jadi Rasulullah itu kebetulan. Jadi kalau rutab kita gantinya apa yang seger seperti rutab. Kalau tamer yang semisal tamer. Pokoknya jadi nanti dibagi makanan itu dibagi 3. Sejenis rutab, sejenis tamer, nanti baru sejenis air. Ada yang gitu. Namun rata-rata seperti ini mereka mengatakan abduliyahnya ini. Rutobat itu kurma. Apa rutobat bahasa kita? Pokoknya ini enggak harus di pressure terus. Kalau enggak di pressure mateng. Jadi buah sana. Ya seperti kita kalau punya buah agak mateng, tapi mateng enggak terlalu mateng, tapi sudah enak, seger. Kalau dibiarkan kan lama-lama mateng toh. Nah, setelah mateng basi kalau kita. Kalau kurma setelah mateng nanti nggak basi. Kebetulan kering lah lagi. Jadi menggembur tapi nggak basi. Termasuk keunikan ya, kelebihan Allah memberikan makanan orang sana seperti itu. Seperti hewannya onta, minum sekali untuk berhari-hari. Kalau minum literan mungkin sampai 50 liter, sampai 100 liter sekali minum onta itu. Ya, sapi yo pagi dikasih minum, siang nggak dikasih minum sudah bengok-bengok, nah sambat lagi. Ini kembali. Jadi ini sebagian mengatakan seperti itulah anjurannya. Artinya kalau punya duit belilah, atau cari yang semisal.
yang semisal dengan itu, yang semisal, yang seger apa? Kalau kita ya bukannya es gitu ya. Sebagian orang kalau masih muda-muda, kalau enggak es enggak mantep gitu kalau berbuka. Beliau makan rutobat yaitu kurma-kurma baru, seger. Qabla an yusalliya sebelum sholat. Fa illam takun rutobatin fa'ala tamarat. Kalau enggak ada yang kurma seger, kurma lama yang sudah dikeringkan. Maksudnya kurma yang bisa kita makan itu. Fa illam takun hasawatin minal ma. Kalau enggak ada meneguk air. Oh, itu karena memang enggak ada. Adanya ya kurma itu. Kalau seandainya ada gimana? Ada roti, ada yang lainnya. Ya maka sebagian ulama mengatakan ya intinya mirip bentuknya, dikiaskan yang lainnya, dan yang paling pokok sederhana gitu. Jadi jangan berlebihan sehingga mengakhirkan sholat maghrib dan pula kadang-kadang membuat ngantuk sholat taraweh. Jadi imamnya waladhdallin amin masih duduk kadang-kadang. Ada yang masih rukuk. Kok rukuk apa namanya? Ini loh. Sujud. Ada yang sujud terus ternyata tidur. Itu tidak mungkin ketika tidak kenyang, itu tidak mungkin. Kalau kenyang saja enggak kekenyangan mungkin ya. Terlalu kenyang akhirnya tidurnya nyenyak. Baik. Ad-du'a'u indal fitri yang keenam, doa ketika berbuka. Maksudnya ada yang mengatakan sebelum berbuka, ada yang setelah minum makan kecil. Ini. Adapun doa yang lainnya menjelang berbuka dianjurkan secara umum. Jadi mulai pagi sampai sore itu dianjurkan berdoa. Jadi orang yang mendekati maghrib doanya semakin terkabulkan. Itu. Tapi doa ini tidak harus sebelum maghrib. Jadi sebagian doa ini mengatakan setelah berbuka. Ada yang mengatakan sebelum berbuka. Yaitu zahabad dhama'u waftallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Ada yang merujukkan ini sebelum azan karena apa? Itu waktu mustajab bagi orang yang puasa. Tapi yang lain mengatakan itu doa lainnya. Silakan doa yang lain sebanyak-banyaknya sebelum berbuka. Adapun ini tidak harus sebelum berbuka. Karena indah itu memang kadang-kadang sebelum, kadang-kadang setelah. Jadi kalau belum lapatnya nggak cocok ya cocok saja. Jadi kadang-kadang fi'il madhi itu hampir bisa gitu. Hilang dahaga, hampir hilang dahaga gitu. Bisa saja gitu. Bahkan kadang-kadang akan itu pakai fi'il madhi kadang-kadang. Idza kuntum ila sholat, kalau kalian mau sholat. Kuntum itu fi'il madhi. Kalau kalian kalau kalian belajar tasrifan, kuntum itu telah sholat. Tapi ya ulama memahami idza kuntum mau sholat. Jadi ingda ini ya boleh sebelum, boleh setelah. Ya memang ada perselisihan ulama. Ini adapun sebelumnya doa-doa yang lain dianjurkan. Jadi sebelum berbuka doa-doa yang lain, doa apapun dianjurkan. Dhahabat dhoma, hilang dahaga, waftalatil uruq, apa? Basah kerongkongan, wasabatul ajr insyaallah. Pahala dapat insyaallah karena selesai puasanya. Ma yubahu li shahib, sebentar lagi ya. Yang dibolehkan bagi yang puasa, al-ghuslu litabarrudi. Mandi biar seger, biar dingin, biar hausnya berkurang dikit. Jadi mandi selulup apa? Selulup bahasa Indonesianya apa? Menyelam. Tapi kalau menyelam kan lama. Selulup bahasa Indonesianya apa ya? Enggak ketemu ya selulup. Ya yang bahasa Indonesia agak repot. Kalau menyelam beda dikit kan ya. Menyelam itu lama. Berendam ya beda juga. Pokoknya selulup. Naik lagi. Orang sini nggak kenal selulup ya? Wah sama. Ya.
Nyelulup boleh. Disiram air gini boleh. Kasih es batu di sini boleh. Anak kecil kasih es batu di sini. Biar dingin. Biar puasa kadang-kadang puasa itu berat sekali. Sampai kita pernah rombongan dengan ustadz itu gara-gara puasa sunnah nggak puasa. Ya karena puasa sunnah kita ya diam aja. Karena saya rasakan berat sekali. Saya mau maghrib itu berat memang. Tapi ya iman-iman Arafah nggak puasa juga iman-iman. Selama nggak sampai merepotkan orang ya nggak apa-apa kan puasa. Sampai ustadz itu nggak puasa. Dia langsung minum, mungkin dia, karena dia nyopir. Saya sebelahnya nggak disuruh nyopir. Mungkin dia haus mungkin. Panas sekali. Itu boleh disiram kepalanya. An Abi Bakrin ibni Abdurrahman an ba'di ashabin Nabi. Dari Abu Bakar ibn Abdurrahman, dari sebagian sahabat Nabi. Qala laqad ra'aitu Rasulullah bil arji. Aku melihat Rasulullah di Arj, nama tempat ini. Yasubbu ala ra'sihim al-ma'a, menuangkan air ke kepalanya, diguyur. Wa wasaimun, beliau puasa minal atlashi, karena sangat haus, karena kehausan, karena panas. Au minal har, dalam riwayat gara-gara panas. Jadi kalau sangat panas sekali boleh biur. Kerja panas lagi biur. Kalau sambil minum dikit nggak boleh, batal. Kalau sengaja. Kalau nggak sengaja ya nggak batal kalau nggak sengaja. Al-matmadatu wal istinsyaku min ghairi mubalaghah. Boleh pula tetap berkumur, tetap menghirup air ke hidung. Ini. Tapi tidak berlebihan. Jadi ketika puasa berkumurnya nggak usah dengak, nggak perlu. Kalau di luar puasa dengak nggak apa-apa. Tapi puasa nggak boleh dengak, nggak boleh. Sedikit aja ketika puasa. An Laqit ibni Sabrah, dari Laqit bin Sabrah, qala Rasulullah wa baligh fil istinsyaki illa an takuna shaimah. Kuatlah dalam menghirup air kecuali engkau puasa. Salisan, yang boleh juga al-hijamah, berbekam. Donor mirip. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala ihtajaman nabi wa wasaimun. Nabi berbekam, beliau berpuasa. Ada hadis telah berbuka orang yang berbekam dan pembekam. Maka ada yang mengatakan apa? Itu mansukh dulu. Ada yang mengatakan kalau lemes, jadi dibawa ketika lemes berat. Kalau sudah orang berbekam itu biasanya sakit parah, dia minta dibekam. Berarti sebaiknya buka gitu. Ini ada hadis seperti itu. Wa tukrahu in khasya ala nafsi dha'fa, tapi makruh, enggak bagus kalau memang nanti takut lemes. Baik. Qala su'ila Anas bin Malik, akuntum takrahunal hijama lis-shaim? Kalian enggak menyukai bekam untuk orang yang puasa? Qala la, enggak apa-apa. Illa min ajli dha'fi, kecuali karena takut lemes. Jadi kalau takut lemes jangan berbekam. Al-qublah wal mubasyarah liman qadara ala dhabti nafsihi. Nyium istrinya dan memeluk istrinya kalau kuat menahan nafsu, enggak sampai bersetubuh. Kalau cuma kuat gitu enggak apa-apa. Ini kalau nyium pacarnya enggak boleh. Puasa enggak boleh. Pacarannya sudah enggak boleh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaimun. Nabi mencium dan merangkul wa huwa shaimun. Yubashir itu menempelkan kulit dengan kulit. Ini. Wa kana amlakakum liirbi, beliau paling kuat menguasai dirinya. Taib an yusbiha junuba. Jadi masuk waktu subuh belum mandi enggak apa-apa. Jadi habis kumpul istrinya malam hari tidur, bangun sudah wassalatu wassalamun alaik. Kalau mandi dulu nggak sempat sahur, maka sahur dulu. Nanti
baru mandi. Tidak mengapa. An Aisyah ummi Salamah, dari Aisyah dan Ummu Salamah, anna Rasulullah kana yudrikul fajr wa junubun min ahli summa yaktasilu wa yasum. Rasulullah ketemu fajar, kedatangan waktu subuh, beliau masih junub karena keluarganya. Jadi Nabi itu junubnya mesti karena keluarga. Tidak ada mimpi, tidak ada. Karena mimpi itu setan. Dan Nabi nggak pernah mimpi. Kalau junub berarti kumpuli istri. Summa yaghtasil wa yasum, baru mandi puasa. Jadi nggak apa-apa. Ini keenam, masih dua sekalian. Al wisalu ila suhur, ila sahari. Nyambung sampai sahur boleh, nggak apa-apa. Jadi buka nggak apa-apa. Terutama kalau besoknya puasa wajib, cuma ada makanan untuk sekali makan. Jadi kalau ada sekali, baik dimakan sore atau pagi, baik pagi kalau puasa wajib, baik sahur atau baik buka. Makanya kalau cuma dapat jatah satu piring atau satu gelas, kalau bisa dibagi dua, bagi dua, buka sedikit, sahur sedikit. Katanya enggak, cuma dikirim sekali, disuruh milih, kita di penjara. Makanya sekali Pak, milih pagi atau milih sahur, Allah milih buka, Pak Abdulnya milih sahur. Kenapa? Jadi nanti ketika nggak kuat di tengah jalan, itu nahan sampai maghrib nggak terlalu lama. Ya kalau kita makan buka nanti sampai besok buka terlalu lama. Jadi kalau nggak kuatnya jam 8 pagi kan repot. Kalau sahur makan sampai maghrib itu resikonya kecil. Maka boleh nyambung sampai sahur. Jadi kalau ingin puasa 2 hari berturut-turut, sahur harus makan. Nggak boleh berturut-turut. An Abi Sa'idinil Khudri ana sami'a Rasulullah yaqul la tuwasilu, kalian jangan nyambung puasa 2 hari. Fa ayyukum aratan yuwasila falyuwasil hatta as-sahar. Kalau ingin nyambung puasanya sampai sahur saja, maghrib enggak usah buka, nanti sahur baru buka. Qalu fa innaka tuwasilu ya Rasulullah, engkau kan enggak buka, sahur juga enggak sahur, nyambung 2 hari. Qala lastu ka hayatikum, aku bukan seperti kalian. Ini abitu limut imun yutimuni wasakin yaskini. Aku tidur bermalam, ada pemberi makan ngasih makan aku, ada pemberi minum ngasih minum aku. Sabian terakhir, asiwaku, bersiwak boleh, sikat gigi. Sebagian ulama kalau pakai pasta gigi, kalau siang sore tidak boleh. Ada fatwa gitu memang. Tapi yang benar tidak apa-apa, karena itu bukan makanan, cuma untuk biar pres lebih nyaman sikat gigi saja. Bukan berfungsi makanan, cuma biarkan sikat gigi kan kotor bau toh. Kalau dikasih bau kan, kasih itu baunya agak hilang. Jadi sikat gigi lebih bersih. Wallahualam, boleh. Watib, minyak wangi. Wal adhan, minyak oles. Wal qatrah, obat tetes apapun, tetes mata. Wal kahal, celak boleh. Wal huknah, jarum-jarum boleh. Jadi mau cabut gigi dibius, mau dijahit tangannya dibius, disuntik bius itu loh, boleh. Enggak apa-apa. Wal aslu fi ibadihil asya al bara'atul asliyah. Dalilnya apa? Dalilnya karena tidak menunjukkan, tidak ada dalil itu batal. Jadi bara'atul asliyah, aslinya semua perbuatan tidak membatalkan puasa. Tidur apa saja aslinya enggak membatalkan puasa. Ini jadi dalilnya apa? Dalilnya hukum asal, segala sesuatu tidak membatalkan puasa. Walau kanat mimma yahrumu ala shaim, kalau seandainya haram, la bayyanahu Allahu wa rasuluh, tentunya Allah dan Rasulnya akan menjelaskan. Kalau minyak wangi haram dan lainnya haram, pasti ada penjelas. Dan wa makana rabbuka nasiya, Rabbmu enggak pernah lupa, enggak lalai, jadi tahu. Jadi sengaja dibiarkan, berarti hukumnya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.